Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal akan mempresentasikan tugas tentang metodologi penelitian dan macam-macam pengembangan SDLC atau disebut System Development Life Cycle adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem-sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, waterfall. Metode waterfall merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana pengerjaannya harus dilakukan secara berurutan. Dapat kita lihat seperti di gambar ini. Yang pertama, requirement analysis, design, development, testing, dan maintenance. Yang pertama, tahapannya dapat kita lihat seperti di layar ini. Requirement analysis. Pada tahap ini pengembangan sistem diperlukan suatu komunikasi yang bertujuan untuk memahami software. Sedangkan sistem desain, pada proses desain dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan desain perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses pengujian coding. Berikut ini desain sistem yang biasanya dibuat dan digunakan adalah data flow diagram, flowchart, minmap, entity relationship diagram atau ERD, config diagram. Yang ketiga, tahapannya adalah pada tahap ini terjadi proses penerjemahan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin. Tahap berikutnya, integration dan testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software terdapat kesalahan atau tidak. Tahapan terakhir, operation atau maintenance. Ini merupakan tahap terakhir dalam model software. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Kelebihan metode ini atau metode waterfall adalah pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Cocok untuk sistem software dengan kompleksitas rendah. Kekurangan metode waterfall adalah waktu pengembangan lama karena harus menggunakan tahap sebelumnya. Biaya juga mahal. Hal ini juga dikarenakan waktu pengembangan yang lama. Karena tahap-tahap pada waterfall tidak dapat berulang kembali, maka model ini tidak dapat dibentuk pemodelan pengembangan sebuah proyek yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Yang kedua adalah prototipe. Prototipe adalah salah satu metode pengembangan software yang mengizinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal. Tahapannya dapat kita lihat. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan pelanggan dan pengembangan bersama, mengidentifikasikan format selalu perangkat lunak, semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua, tahapannya pembangunan prototyping. Yang ketiga, dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Selanjutnya, evaluasi prototyping. Selanjutnya, evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya, pengkodeannya sistem. Selanjutnya dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa program yang sesuai. Selanjutnya, penguji sistem. Dan yang terakhir, setelah sistem menjadi suatu perangkat lunak, kemudian dilakukan proses pengujian. Evaluasi sistem pelanggan dan evaluasi apakah perangkat lunak sudah menjadi dan sudah sesuai yang diharapkan. Jika iya, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kelebihan pada model prototipe yang pertama adalah penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pembangunan, pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Adanya komunikasi yang baik antara pengembangan dan pelanggan. Kekurangan model prototipe yang pertama adalah proses analisa dan perancangan selalu singkat.
biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga adalah Rapid Application Development atau RID. RID adalah proses model perangkat lunak inkremental yang menekankan siklus pengembangan yang singkat. Model RID adalah sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model konvensional. Kelebihan utama menjalankan Rapid Application Development adalah jangka waktu pengembangan lebih cepat. Kekurangan RID adalah kamu membutuhkan tim berisikan development yang benar-benar memiliki skill tinggi, dan juga metode ini hanya bisa digunakan untuk proyek yang bisa termodulasi. Yang keempat adalah model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunaannya. Tahapan dalam model spiral. Dalam penerapan model spiral, terdapat 5 tahapan untuk merealisasikan penggunaannya. Tahapan pertama adalah tahapan liasan. Tahapan ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software. Tahapan kedua, tahapan planning. Tahapan perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, dan sumber-sumber informasi untuk melakukan teknik perulangan. Tahapan ketiga, tahapan analisis risiko. Tahapan analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang beradaptasi akan terjadinya dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis. Tahapan keempat, tahapan rekayasa atau engineering. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan ini yang akan dilakukan yaitu menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, pembuatan prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahapan kelima, tahapan evaluasi. Pada tahapan evaluasi, sistem analisis membutuhkan masukan dan tanggapan daripada user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Kelebihan dalam penggunaan model spiral: membangun dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Sudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang terencana dalam tahapan yang sistematis. Kekurangannya dapat kita lihat cocok dan sulit diimplementasikan dalam sejak proyek kecil, memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat sulit dan sangat kompleks. Berisiko dalam tahapan planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam penjadwal pengembangan dan anggaran belanja. SDLC yang kelima adalah Agile. Model Agile merupakan pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Kemudian, membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan yang ada. Berikut ini merupakan tujuan dari Agile Development yang terbagi menjadi 7. Antara lainnya sebagai berikut adalah: yang pertama, High Value and Working App System. Tujuan yang pertama dapat kita lihat menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual yang tinggi. Yang kedua, Iterative Incremental Evolutionary. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara relatif, cost control and value driven development. Proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna user. X quality production. Kualitas dari produk perangkat lunak tetap terjaga dengan baik meskipun biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Yang kelima, flexible and risk management. Fleksibel di sini dapat diartikan dengan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Yang keenam, collaboration. Proses kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap tim pengembangan untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien. Yang ketujuh, self-organizing.
Self-Management Teams. Tujuan terakhir dari metode Agile ini adalah pengembangan yang diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Kelebihan Agile dapat kita lihat, proses pengembangan perangkat lunak untuk membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resources yang besar. Perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembangan dalam proses pembuatan program. Kekurangan Agile dapat kita lihat, Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen. Metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, kurang lebih 20 orang. Tim pengembangan harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Model Fontaine atau air meluncur. Model Fontaine merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya misalnya masih sama. Langkah-langkah dalam model Fontaine. User atau requirement analysis. Di sini kita sebagai programmer dapat dalam pengembangan sistem harus menganalisa kebutuhan terhadap pengguna, baik itu dalam cara penggunanya yang mudah maupun efisien terhadap sistem yang pengguna dibutuhkan. Terbagi menjadi beberapa, dapat kita lihat sistem atau product design. Tahapan keduanya program atau detailed design. Tahapan berikutnya implementation atau coding, program testing system, program use, software maintenance. Kelebihan Fontaine model, perbaikan logis dari model waterfall, langkah-langkah dan urutan prosedurnya masih sama. Namun pada model Fontaine ini kita dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step tersebut. Kekurangannya adalah ada yang tidak bisa Anda lewati stepnya, seperti kita memerlukan desain sebelum melakukan coding. Manfaatnya adalah hampir sama dengan waterfall, namun cara kerja dari usernya saja yang berbeda. Yang ketujuh, model SDLC-nya adalah model Synchronized and Stabilized. Modelnya mendefinisikan sebuah pendekatan menyeluruh untuk mengembangkan dan mengelola sistem perangkat lunak berskala besar. Kelebihannya dapat kita lihat, pendekatan pembangunan sistem periodik membuka jalan untuk menguji perangkat lunak untuk kedua fungsional dan kinerjanya. Kekurangannya, sebuah tim pengujian independen paralel perlu berada di tempat. Model SDLC yang ke-8 adalah model Rational Unified Process. Rational Unified Process atau RUP adalah kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak yang diciptakan oleh Rational Software Corporation. Tahapan kerja Rational Unified Process, yang pertama elaboration, yang kedua construction, yang ketiga transition. Kelebihannya adalah software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Kelemahan RUP membutuhkan keahlian yang baik atau yang telah berpengalaman dalam mengembangkan perangkat lunak, dalam arti metode ini kurang cocok bagi pemula. Model SDLC yang ke-9 adalah model Build and Fix Method. Model ini merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, tapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Langkah-langkah dalam Build and Fix Method. Functional Design. Langkah yang pertama dapat kita lihat, dalam tahap ini seorang development membuat perancangan berfungsi terhadap sistem yang akan dibuatnya. Technical Design, Development, user atau konsumen, problem, book report, vendor, evaluation, fix, dan upgrade. Kelebihan Build and Fix sendiri sangatlah minim, karena kelebihan itu sendiri merupakan gambaran dari kelemahannya. Karena seperti kita ketahui, Build and Fix dibuat tanpa melalui tahap analisis dahulu. Kekurangannya tidak cocok ketika dipakai untuk membuat produk
dengan kompleksitas tinggi dan dengan ukuran yang besar. Metode yang terakhir adalah metode pengembangan Extreme Programming. Extreme Programming adalah suatu model yang termasuk dalam pendekatan Agile yang diperlukan oleh Ken Bex. Menurut penjelasannya, definisi XP adalah sebagai berikut. Extreme Programming XP adalah metode pengembangan software yang cepat, efisien, berisiko rendah, fleksibel, terprediksi, saintifik, dan menyenangkan. Kelebihannya adalah meningkatkan kepuasan kepada klien, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, menjalankan komunikasi yang lebih baik dengan klien, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antara developer. Kelemahannya dapat kita lihat cerita-cerita yang menunjukkan rekrutmen dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap, sehingga development harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal atau prinsip simplicity and juga dianjurkan untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.